Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelumnya saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selama 10 hari yang telah lewat pada tahun ini kita menjalani ibadah di bulan Ramadan keseluruhannya diterima oleh Allah SWT, dan Allah berikan kita kesempatan sampai di sisa akhir Ramadan kita bisa menyelesaikan ibadah, dan kemudian sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW, setiap kita akan dibebaskan itqum minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka, masuk surga Allah tanpa hisab insya Allah. Nah, juga mengucapkan barakallah untuk MKLC yang terus melanjutkan tradisi para salafus saleh, tradisi orang-orang baik di masa lalu, yaitu mengisi kebaikan di bulan suci Ramadan, terutama memperdalam ajaran agama yang kita yakini kebenarannya, dan kita tidak boleh ragu terhadap keseluruhan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Saya berharap tradisi orang-orang baik di masa lalu ini terus menyebar ke seantero bumi, ke seluruh pelosok-pelosok, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi bahwa suatu saat Islam akan datang menyinari seluruh bumi, bahkan sampai masuk ke kampung-kampung, melintasi tembok, masuk ke sudut-sudut rumah, seperti cahaya matahari yang terang benderang. Dan kita hari ini insya Allah menjadi bagian di dalamnya, berpartisipasi untuk memunculkan liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida, yaitu menampilkan, ya, liyudhhirahu itu artinya zahir, ya, menampakkan keindahan Islam, cahaya Islam yang keseluruhannya di bawah panduan kitab suci Al-Quran Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Nah, hari ini temanya tentang keluarga. Barangkali memang sudah takdirnya, ya, saya bicara tentang bab keluarga. Mudah-mudahan itu cara dari Allah untuk saya pribadi menjaga keluarga, dan mudah-mudahan keseluruhan, ya, siapapun yang mencintai keluarganya agar terus menjaga keluarganya di bawah naungan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, akan membela kepada pemiliknya. Nah, perintah Nabi ini kepada kita agar tidak untuk diri sendiri, tapi juga terwarisi dari generasi ke generasi. Dan yang memang paling efektif, paling penting, paling utama, pahalanya berlipat-lipat itu adalah dimulai dari keluarga. Karena keluarga adalah tanggung jawab setiap kita. Karena keluarga adalah di dalamnya merupakan pewarisan dari risalah Islam. Itu kenapa Nabi mengatakan menikahlah, karena menikah itu adalah menjalankan dari separuh agama. Nisfuddin, ya. Separuh agama telah kita jalankan jika kita mengambil keputusan untuk menikah dan membangun keluarga. Kenapa? Karena keluarga merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT. Karena keluarga adalah tempat di mana risalah Islam bisa disemaikan dengan amat mudah dan efektif. Karena keluarga dibangun juga rasa cinta kepada sesama manusia. Karena keluarga juga dibangun secara suci dan mulia, bagaimana menghormati orang tua dan bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya agar menyembah kepada Allah SWT. Inilah pesan inti Al-Quran dalam surat Al-Baqarah
ketika Nabi Yakub akan wafat, Nabi Yakub alaihissalam akan wafat, beliau bertanya kepada anak-anak yang 12 orang itu, kalau mata budu dan mimba di. Kemudian anak-anaknya mengatakan, kalau na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Jadi anak-anaknya kemudian mengatakan, wahai ayah, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Nabiullah. Ini nilai-nilai ini di antara pesan Allah kepada Rasulullah SAW agar diwariskan dari generasi-generasi. Dengan itu akan semakin banyak umat manusia di atas muka bumi ini yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadirin sekalian, tema kita sekarang adalah tentang bagaimana membangun keluarga kita. Ini di sini selipkan kata ketahanan, sebenarnya resilience kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau ketahanan dalam Indonesia. Itu loh kepada bagaimana keluarga memiliki daya tahan, ya, memiliki sebuah resistensi terhadap berbagai pengaruh nilai yang datang dari luar maupun dari dalam. Karena kalau dari dalam namanya tantangan, kalau dari luar itu namanya ancaman. Tantangan dari dalam kita bisa jadi kerapuhan karena lemahnya pemahaman kita terhadap agama, lemahnya pemahaman kita terhadap nilai-nilai keluarga, dan sementara ancaman dari luar adalah pemikiran yang merusak, budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita yakini, yaitu Islam, atau tidak sesuai dengan budaya ketimuran yang dimana kita sekarang berpijak di Indonesia. Dua ini, tantangan dan ancaman, akan sangat mungkin menghancurkan atau menegasikan nilai-nilai keluarga, sehingga timbullah satu pemikiran tidak penting menikah, atau menikah tapi tidak ingin punya anak, atau setiap pasangan tidak memahami bagaimana hak dan kewajibannya, semua berjalan masing-masing, tidak ingin mencapai bahwa keluarga itu tidak hanya dunia tapi juga sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang dimaksud ketahanan, ya. Jadi sebuah keluarga itu memiliki resistensi, ya, kelenturan atau kelentingan, sehingga mampu, ya, sebuah keluarga mampu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman tadi. Memang bukan agama Islam saja, bahkan manusia yang berpikir normal, yang memiliki akal yang waras, akan menganggap keluarga itu penting dan dia adalah satu bangunan terkecil dari sebuah tatanan masyarakat. Tidak akan mungkin terbentuk masyarakat, tidak akan mungkin terbentuk sebuah negara jika tidak dimulai dari bangunan keluarga. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk bukan cuma diri tapi juga keluarga kita. Semuanya dibawa kepada satu risalah Rasulullah SAW, yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, saya ada buat sedikit sebenarnya beberapa slide, tapi nanti saya minta kepada Ustazah Maryam yang merilisnya, karena masih ada beberapa poin yang harus dibenahi, ya. Saya bacakan saja secara ringkas sebuah ayat Al-Quran untuk menguatkan betapa pentingnya kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Allah SWT seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Nah, ini ada dalam surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sebelum saya lanjut mengupas atau tadabur ayat ini, saya ingin mengutip satu pandangan dari seorang ulama yang kita ketahui ada beberapa sikap Al-Quran, beberapa sikap manusia terhadap Al-Quran. Nah, ayat ini ditujukan kepada tentu saja orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini juga tidak terlepas dari kisah-kisah sebelumnya, yaitu kisah pada masa Bani Israel. Ayat ini diturunkan
dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW itu ditujukan kepada kita umat Islam hingga akhir zaman. Umat Islam hingga akhir zaman. Bahwa Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Kenapa paling lurus? Karena sudah ada jalan-jalan sebelumnya yang bengkok. Ya, jalan-jalan yang menyimpang dari tabiat asli manusia yang seluruhnya sebenarnya adalah ingin berbuat baik atau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, kita mulai kalau mau disambungkan kepada tafsir ayat bil ayat itu kita baca di dalam surat Al-Baqarah di bagian yang pertama. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, Alkitab itu adalah yang maksud adalah Al-Quran, hadzal Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut Said Qutb dalam Fizilalil kata hudan atau hidayah itu ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan hidayah tabi'iyah, petunjuk yang disebut dengan alamiah yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya, ya, baik muslim maupun kafir. Ya, sejak bayi manusia ini diberikan petunjuk ini. Petunjuk misalnya contoh yang sangat tabi'i, yang sangat alami, yang sangat fitrah itu adalah contoh bayi tidak diajari oleh kita, dituntun oleh kita, oleh orang dewasa atau oleh orang tua. Bayi itu bisa mencari bagaimana dia harus bisa makan. Misalnya kalau bayi itu manusia, ya mencari puting ibunya atau mencari dot ya yang bisa dia hisap. Semua binatang, semua makhluk yang lahir dalam keadaan masih kecil pun, masih bayi kecil, selalu mencari petunjuk Allah ini. Nah, inilah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Yang kedua adalah yang disebut dengan hidayah masyair, insting. Ya, insting yang juga diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Misalnya kucing ya, kalau kita rawat, kita beri makan, kita lepas kemanapun selama masih dalam lingkungan, dia akan kembali ke rumah kita. Itulah yang disebutkan petunjuk, insting. Jadi kita juga manusia begitu, kalau diberi kebaikan oleh siapapun, kita akan merasakan hutang budi, terima kasih. Ini yang disebut dengan insting ya, basic insting kita sebagai manusia itu senang dikasih kebaikan. Dan ada kebahagiaan kalau kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Ada lagi yang ketiga yang disebut dengan hidayatul akli, akal. Ya. Semua akal ini diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Akal inilah yang kemudian menuntun manusia bisa mencerna, bisa berpikir, bisa membedakan baik dan buruk. Dan ini sebenarnya akal juga diberikan kepada malaikat, diberikan kepada jin. Yang membedakan akal kepada manusia itu adalah manusia bisa merubah sesuatu dari A menjadi B. Misalnya kita melihat ada gunung kapur ya, gunung kapur. Kemudian kita bisa ubah dengan akal kita menjadi sesuatu, misalnya di keramik, yang bisa diubah dalam berbagai bentuk. Banyak lagi contoh-contohnya. Nah, ini yang terakhir adalah hidayatuddin, hidayah agama, petunjuk. Ini yang dimaksud inna hadzal qur'ana yahdi, memberikan petunjuk lillati hiya aqwam. Jadi hidayah ini yang diberikan petunjuk oleh Allah adalah kepada orang-orang yang mendapatkan din, agama, yaitu Islam. Makanya nanti saya akan sampaikan di sini 3 golongan manusia. Yang maksud manusia adalah kalangan kaum muslimin yang menerima berita Al-Quran, setidaknya ada 3 sikap. Nah, tentu kaitannya dengan keluarga adalah bagaimana kita mengajak keluarga kita, mengkondisikan keluarga kita senantiasa. Yang disebutkan adalah Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ini adalah alladzina ya'maluna sholihati annalahum ajron kabira. Yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan. Kalau kita lihat di sini nanti ada Syekh
Ada Ustadz Faris yang bisa menjabarkan lebih detail. Ini fi'il mudhari, ini ya'maluna itu terus-menerus. Orang-orang yang terus-menerus ya'maluna, fi'il mudhari itu orang yang terus ya bekerja, berbuat, as-salihat, ini jamak. Orang-orang terus-menerus berbuat kebaikan. Kalau dia ada menyimpang sedikit, ada belok sedikit, dia akan segera kembali. Iya. Kalau lagi sholat, kata Imam Nawawi dalam Syarah Arba'in itu kan disebutkan kalau orang sholat itu khusyuk, bukan berarti dia lurus-lurus, tidak pernah ingat yang lain, tidak mendengar juga ada pintu dibuka misalnya. Dia mendengar ada pintu dibuka, dia ingat yang lain, tapi dia selalu kembali kepada Al-Quran. Dia kembali kepada ingatannya kepada Allah SWT. Jadi orang yang terus-menerus alladzina ya'maluna shalihati, yang terus-menerus baik, kalau sedikit-sedikit melakukan kesalahan penyimpangan, dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut annalahum ajran kabira. Ya. Bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau Allah menyebutkan pahala yang besar, itu bermakna jannatun naim. Surga nikmat yang Allah janjikan kalau secara rinci ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 11 itu surga Firdaus, surga yang di bawah arsy Allah langsung, di mana sabda Nabi surga ini dapat para penghuni surga Firdaus ini bisa bercakap-cakap dengan Allah SWT. Mereka bisa menyaksikan wajah Allah SWT yang mereka rindukan ketika di dunia, hanya bisa melihat ayat-ayatnya dalam bentuk ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah yang kita baca setiap hari, itu Al-Quran. Tapi nanti di surga Firdaus, surga tertinggi, itu persis di bawah arsy Allah, hambanya yang dipilih oleh Allah ini akan diberi kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin wal hadirat, saya ingin membacakan artinya saja hadis muttafaqun alaih. Bagaimana pembahasan kita hari ini ayat yang tadi, ya, alladzina ya'maluna sholihati annalahum ajran kabira, itu dikaitkan dengan kita sebagai sebuah unit keluarga, di mana bulan Ramadan ini bulan yang paling efektif kita menyebarkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai Ramadan, nilai kebaikan. Dan kesempatan ini hanya 1 bulan, selama di antara 12 bulan itu hanya 1 bulan penuh. Karena ada waktu-waktu di mana mau tidak mau kita akan ada kebersamaan. Peluangnya itu besar. Ya. Karena ada 30 hari. Apa? Buka bersama, sahur bersama, sholat berjamaah di masjid, dan 2 lagi, i'tikaf di 10 hari terakhir, serta zakat fitrah. Zakat fitrah yang mengikat, mengunci dari keseluruhan ibadah kita selama bulan Ramadan, itu disunnahkan justru terjadi di hari terakhir. Tidak mau seorang kepala keluarga akan mengajak anak-anaknya, semua keluarga yang di bawah asuhannya, di bawah ayomannya, akan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Hanya betul ya, man hurima faqad hurim. Di 10 hari terakhir, kalau tidak ada orang mencari kebaikan di bulan Ramadan, maka dia akan diharamkan, ditiadakan kebaikan sampai 1 tahun berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Saya ingin mengingatkan saja sebuah hadis yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaknya menikah. Karena sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup, maka hendaknya ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa adalah perisai baginya. Perisai itu dalam bahasa Arabnya junnah ya. Jadi perisai itu menjadi sesuatu yang menjaga dia dari segala macam godaan maupun ancaman akan merusak nilai-nilai kepribadian dia sebagai seorang muslim. Nah, saya ingin mengulang saja tentang ketahanan keluarga, yaitu kemampuan keluarga dengan nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, kita sebagai keluarga muslim tentunya kita ingin keluarga ini bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Bahkan kita akan menjadikan keluarga sebagai sarana
untuk mencapai tadi surga tertinggi, Jannatul Naim, surga Firdausul A'la. Surga Firdaus yang kemudian dilantunkan oleh salah seorang sufi ya yang terkenal, Rabi Al-Adawiyah. Ingin masuk surga Firdaus, tapi nggak layak, tapi mau masuk neraka juga nggak sanggup. Jadi Nabi pernah mengatakan kepada kita sampai umatnya ini di akhir zaman, kalau lagi doa, mintalah surga tertinggi, mintalah surga agar ibadah kita, cita-cita kita, keseluruhan perilaku kita, sikap kita, amal kita ditujukan kepada surga tertinggi Allah ini. Ini mungkin yang diadop juga oleh banyak orang pada hari ini. Kalau punya cita-cita, ambillah cita-cita setinggi langit. Agar kita terus-menerus berusaha untuk mencapainya. Demikian juga kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, berdoalah kamu mencapai surga yang tertinggi. Ya, walaupun Nabi pernah mengatakan juga, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, kalau bisa jangan kita termasuk orang ini ya, sudah digodok di dalam neraka jahanam ribuan tahun. Dia adalah orang yang terakhir yang dimasukkan ke dalam surga. Ya, sampai ketika Jibril mencitrakan ini kepada Nabi, tersenyum karena orang ini minta di tempat lagi yang lebih baik sampai 3 kali di bawah naungan, akhirnya dimasukkan ke dalam surga Allah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin seperti ini. Kita ingin seperti yang disampaikan oleh Nabi, adalah meraih surga Allah yang tertinggi. Apa urgensinya kita membangun keluarga? Nah, ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Ada dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya alladzina amanu anfusakum wa ahlikum naru wa quduhan nasu wal hijarah. Wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurkahi Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditujukan kepada yang beriman yang mereka memang memahami tentang hakikat berkeluarga, hakikat diri sebagai seorang hamba Allah, dan hakikat bagaimana pentingnya membangun keluarga. Nah, ini hubungannya sangat erat dengan ketahanan keluarga. Ketika ayat ini dibacakan kepada kita, hendaknya kita menjaga diri kita. Artinya kita harus punya resistensi, harus punya daya tahan, harus punya cara bagaimana setiap anggota keluarga itu mampu untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Ketika disebutkan naro, ini punya turunan-turunan. Kata-kata kita dijauhkan dari neraka itu banyak, artinya luas spektrumnya ya, dalam kehidupan kita di dunia. Tentu ini tidak dimaksud ketika di akhirat amal itu bisa diperbaiki. Akhirat itu adalah tempat di mana kita memetik hasil ketika kita beramal di dunia. Ya, gambaran-gambaran tentang neraka di dunia ada sedikit-sedikit lah ya. Misalnya ketika ada bencana alam, ketika susah, kita sedih, ya, kehilangan suami, kehilangan anak, waktu sakit, ya, kita mengalami kesakitan. Yang itu gambaran sedikit saja, barangkali nggak ada seujung kukunya dari pedihnya siksa api neraka yang digambarkan oleh malaikat Jibril ketika Jibril menceritakan kepada Nabi, Jibril menangis dan Rasulullah ikut menangis. Bagaimana digambarkan pedihnya siksa api neraka itu dalam 3000 tahun berbeda. Ya. 1000 tahun pertama merah, putih, sampai hitam. 1000 tahun ketiga itu sampai gambaran asapnya itu hitam sehingga tidak bisa dilihat gambarannya itu kecuali ketika orang membawa cahaya. Kan ada sebuah hadis menyebutkan ada orang yang berjalan dalam Siratal Mustaqim dalam neraka itu, di dengan situasi neraka itu di atas Siratal Mustaqim yang berjalan dengan merangkak, dia mendapati cahaya dalam perjalanannya itu di Siratal Mustaqim itu
jalan yang sempit dan kecil itu, dari celah-celah kakinya, ketika orang ini ditanya, saat Nabi mengatakan, dialah orang yang rajin menjaga sholatnya di masjid. Dialah orang yang rajin menjaga sholat berjamaah. Jadi itu baru satu bagian kecil saja kita beramal di dunia yang akan hasilnya kita petik di akhirat. Baru dalam perjalanan, kalau dia bisa lewat dengan selamat, dia akan masuk surga dengan selamat. Dan Nabi mengatakan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah para syuhada, ya. Orang-orang syahid di jalan Allah itu masuk surga tanpa hisab. Ya, orang-orang beramal dengan Al-Quran tidak ada niatnya kecuali mencari ridha Allah SWT. Tapi kalau dia mencari selain ridha Allah, bahkan dia termasuk orang yang diancam masuk neraka jahanam. Nah, ini semua gambaran-gambaran tentang kita beramal di dunia yang kadang kita bisa terlupa karena dibatasi oleh keterbatasan fisik kita. Mata ini bisa membatasi. Telinga kita bisa membatasi. Fisik ini sangat membatasi ketika kita beramal di dunia. Misalnya godaan, ya, waktu baca Quran ngantuk, mata kita ada keterbatasan. Punya uang, nggak pengen belanja, yang nggak penting, ada orang yang harus kita berikan sedekah. Karena tangan ini nggak bisa dikendalikan oleh hati. Akhirnya dia belanja sesuatu yang mubazir, yang tidak ada manfaatnya ya bagi kehidupan akhirat dia. Jadi jasad ini membatasi kita. Hanya hati ruh aja yang nggak ada batasnya. Nah, seringkali para ulama kan menggambarkan ruh ini datangnya dari langit, dari Allah, yaitu yang disebut dengan hati, dengan potensi kebaikan-kebaikan yang sudah Allah nempel kepada kita. Sementara fisik membatasi kita. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, orang yang meninggal itu ketika dia beriman kepada Allah, dia senang karena ruhnya itu merdeka, tidak dibatasi oleh fisik yang selalu memenjarakan dia dari hal-hal yang berbuat baik. Nah, ayat ini ditujukan kepada orang beriman agar hatinya mengendalikan mata, telinga, dan pikiran dia, fisik dia dari hal-hal yang akan mengancam dia masuk ke dalam neraka Allah yang sangat pedih nanti di akhirat. Ya. Nah, saya kira ini gambaran umumnya, tapi secara umum kita ingin bahagia tentu saja di dunia dan akhirat. Semua orang berkeluarga ingin utuh, ya, tidak ingin ada perpisahan. Makanya itu perlu Al-Quran. Al-Quran itulah yang akan menjaga, insya Allah. Orang-orang yang membaca Al-Quran, Allah akan turunkan rahmat di dalam rumahnya. Ya, kalau ada orang yang bisa bertahan sampai di akhir, keluarganya hanya mau memisahkan dia, pastikan bisa jadi karena itu kasih sayang dari Allah SWT yang diberikan kepada keluarga itu karena mereka menjaga Al-Quran. Bagaimana sikap manusia, orang muslim itu umumnya terhadap Al-Quran? Ini dalam surat Fatir ayat 32, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrafnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu maksudnya alladzina aurasnal kitab itu kalau disambungkan tadi yang kita pahami sebagaimana pesan-pesan para ulama itu adalah tadi yang saya bacakan di dalam surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu itu maksudnya Al-Quran. Summa aurasnal kitaba maksudnya itu Al-Quran. Alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang amat besar. Al-Fatihah ayat 32. Kemudian para ulama membagi 3 sikap setidaknya. Pertama, orang yang zalim terhadap diri sendiri. Ya.
Di satu sisi dia yakin Al-Quran itu adalah wahyu Allah, percaya Al-Quran sebagai petunjuk Allah, tadi ya hidayatuddin, yakin, dia percaya. Namun di sisi lain masih ada sikap dan perbuatannya yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dalam Madarijus Salikin itu, ini orang-orang yang seperti ini dia punya dua kepribadian atau yang disebut dengan hatinya berpenyakit. Dia percaya, tapi ada sisi lain yang dia menjalankan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Sholat, habis sholat, minum-minum. Ya. Sholat, tapi masih menzolimi saudaranya. Atau masih menzolimi umat. Pemimpin yang masih sholat, tapi masih berbuat zolim kepada rakyatnya. Ya. Bilang Islam, Al-Quran, di perbuatannya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua, orang setengah-setengah. Ya. Dia yakin kebenaran Al-Quran, tapi hanya yang sesuai dengan kepentingan aja. Sebaliknya kalau tidak sesuai dengan selera, maka dia tidak percaya atau tidak mau melaksanakannya. Nah, ini sebagian yang kita sebut orang yang nggak percaya dengan siksa kubur. Ya. Saya Muslim, saya percaya Al-Quran, tapi nggak percaya ada siksa kubur. Saya Muslim, tapi saya nggak mau berzakat. Gitu. Puasa sunnah, ya, tapi nggak mau bayar zakat. Saya sholat, tapi nggak mau pergi haji karena takut uangnya habis. Ya. Jadi ngambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Ini orang yang setengah-setengah ini juga termasuk orang yang disebut orang-orang yang berpenyakit ya hatinya karena tidak menerima Al-Quran secara menyeluruh. Ya. Nah yang ketiga inilah yang disebutkan karunia Allah yang utama tadi. Golongan umat Islam yang meyakini kebenaran Al-Quran dan melaksanakan semua tuntunan tidak pilih-pilih. Ya. Qalu sami'na wa ata'na, tidak qalu sami'na wa asaina, ya. Kami mendengar dan kami berbuat maksiat, bukan itu, tapi ketika mendengar ayatnya qalu sami'na wa ata'na. Mungkin para sahabat Quran di sini, para hadirin wal hadirat ingat asbabun nuzul turunnya ayat Al-Khamar, ya, itu bertahap sampai 3 kali. Ya, ketika mereka bertanya tentang apa manfaat buah anggur, dijawabnya ada manfaat, ada mudarat. Sampai kemudian terjadi kisah Sayyidina Ali menjadi imam, kemudian salah baca ayat, ya. Ali bin Abi Thalib saya baca ayat, di belakangnya ada Umar bin Khattab jadi makmum. Yang dibaca itu surat Al-Kafirun. Ketika baca la'abudu, mata abudun itu nggak pakai la'abudu mata abudun. Kenapa? Karena Ali baru saja minum arak, ya, sampai mabuk, sampai lupa. Nah, kemudian turun ayat Al-Quran yang menyebutkan ya ladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi nggak boleh sholat kalau sampai kamu sadar gitu. Jadi kalau mereka akhirnya para sahabat hari itu habis sholat isya, habis minum-minum, itu minum-minumnya setelah sholat isya selesai baru minum-minum. Sampai kemudian kejadian yang ketiga, para sahabat minum-minum, kemudian satu kali Ali membaca syair yang membuat tersinggung pamannya Hamzah. Kemudian terjadilah main, ya, hampir terjadi saling membunuh. Ya. Nah, di situ ada Umar kemudian lari kepada Rasulullah SAW kemudian menanyakan, ya Rasulullah, ini segera lihat ada 2 saudara yang hampir saling membunuh karena mereka mabuk. Nah, kemudian turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibu. Baru mereka mengatakan qalu sami'na wa ata'na. Seluruhnya kemudian setelah itu tidak lagi mereka minum-minum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut kelompok ketiga yang terbaik yang mereka melaksanakan ajaran yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Abbas mengatakan orang yang lebih cepat berbuat kebaikan akan masuk surga tanpa hisab dan orang pertengahan masuk surga berkat rahmat Allah
Sedangkan orang yang aniaya terhadap dirinya serta orang-orang yang berada di perbatasan antara surga dan neraka dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini ditujukan kepada orang-orang yang Muslim. Nah, ini kita waktu sudah habis. Bapak Ibu, Ikhwanul Akhwat, Muslimin dan Muslimat, kesimpulannya pada pertemuan kali ini, bagaimana keluarga kita senantiasa di bawah naungan Al-Quran. Itu yang pertama, setiap diri, siapapun yang dimulai kesadaran itu. Ya, karena tidak ayah ibu. Bisa jadi sekarang ini, zaman sekarang ini ada anak-anak yang lebih dahulu mendapatkan hidayah daripada orang tuanya. Ya, banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia tadinya juga bukan muslim, menjadi kemudian mu'alaf, mendalami Al-Quran, kemudian dia mengajak kedua orang tuanya. Ada juga yang dimulai dari orang tuanya, kemudian mengajak anak-anaknya. Ada yang dimulai dari suaminya, kemudian mengajak kepada istri. Ada yang dari istri, kemudian mengajak kepada suaminya, dan kemudian suami istri mengajak kepada anaknya. Ada juga keluarga muslim yang ayah ibunya jauh dari Al-Quran, kemudian anak-anaknya mengajak, atau anaknya mengajak kedua orang tuanya kembali kepada Al-Quran. Jadi intinya, siapapun yang mulai mendapatkan hidayah Allah SWT, tadi yang saya sebutkan di Al-Hidayah itu, dia ibda bin nafsik wadu ghair. Jadi dia mulai dari diri dan ajaklah orang lain. Asli nafsaka wadu ghair. Perbaiki diri kamu dan saat bersamaan ajak orang lain. Jadi masuk surganya jangan sendirian. Kalau masuk surganya sendirian nanti ditanya oleh Allah. Kenapa kamu sendiri masuk surga? Mana keluargamu? Itu makna ku anfusakum wa ahlikum. Nafs dan keluarga itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena seseorang tidak mungkin lahir ke dunia ini tanpa adanya wadah atau sarana atau alat di mana dia bisa lahir ke dunia. Saya menyebutnya alat, mohon maaf. Jadi cara yang Allah ingin turunkan kita ke dunia melalui pertemuan sel telur dan sperma yang ada pada kedua orang pasangan suami istri yang menikah halal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ditanya nanti seorang istri yang dia setelah di akhirat ditanya tentang sholatnya sudah beres, kemudian ditanya oleh Allah, apakah kamu sudah menunaikan, menjalankan kewajibanmu mengajak suamimu, mengajak anakmu, terutama dirimu, apakah kamu sudah menunaikan hak-hak suami, hak-hak anak. Kalau dia lulus baru dia ahlul jannah. Demikian juga seorang laki-laki ketika sudah ditanya lulus pertanyaan bab sholat di akhirat nanti, ya, pas yaumul hisab di hari perhitungan itu, yang pertama ditanya seorang laki-laki, seorang suami, seorang kepala keluarga adalah apakah dia sudah menunaikan kewajiban, apakah dia sudah memenuhi hak-hak istri dan anaknya. Kalau lolos baru ditanya pertanyaan lain. Demikian juga seorang anak, apakah dia sudah menunaikan hak-hak orang tuanya untuk mendapatkan hak birrul walidain. Ya. Demikian juga khadimah, ART kita akan ditanya apakah dia sudah menjaga harta majikannya. Inilah penjabaran dari sebuah hadis yang sangat terkenal, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hanya dengan Al-Quran, insya Allah, hanya dengan bimbingan Al-Quran, hanya dengan petunjuk Al-Quranul Karim akan menyelamatkan kita dari sengsaranya hidup di dunia dan keselamatan kebahagiaan kita di akhirat, insya Allah. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan membela pemiliknya pada hari kiamat. Syafi'an di ashabihi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Itulah kenapa kami tetap setia untuk menunggu tausiah dari ibunda kita, ibunda kami, ya, meskipun singkat tapi menghujam hati. Mudah-mudahan menjadi tazkirah, menjadi reminder untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah Ibu telah bersama kita tadi. Saya lihat sudah ada 100 orang.
yang masuk di ruangan Zoom ini. Ya, ada yang dari peserta MKLC dan juga ada peserta yang di luar peserta MKLC ya. Baik, kita ada waktu sampai 5.15 sampai jam 17.15 bagi teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, akhwan, akhwat yang mau bertanya. Boleh kami persilakan terlebih dahulu untuk yang bertanya melalui raise hand. Ya, adakah? Kami persilahkan. Mumpung ada ibunda kita di sini ya, karena waktunya beliau ini luar biasa. Ini kesempatan yang cukup mahal ya, bisa mendengarkan langsung tausiah dari beliau. Kesempatan yang langka. Ada yang ingin raise hand? Oh, ini ada satu orang peserta. Sebentar. Adakah yang ingin raise hand? Ada, oke. Silahkan Ibu Arum ya? Ibu Iya, Arum Arfaneta. Silahkan pada Ibu Arum. Pak Arum. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah, senang sekali berkesempatan langsung dengan Alhamdulillah, barakallahu fiik. seperti merasakan kiroh mendidik 11 10 bintang Al-Quran begitu Ustazah ya, yang membuat saya dan suami mendapatkan spirit tersendiri seperti itu Ustazah. Yang ingin saya tanyakan adalah di masa Ramadan saat ini ya, betapa memiliki 2 balita Ustazah itu menjadi sebuah sebuah rasa baru seperti itu Ustazah. Ketika belum memiliki balita dan single dulu, amal jama'i seperti itu ya. Target-target Ramadan bisa kita capai saya bersama suami, dan berbeda rasanya 180 derajat ketika memiliki balita-balita seperti Ustazah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih pengalaman Ustazah, tips Ustazah, dan penguat seperti itu dari Ustazah yang telah melewati tahap seperti kita ini yang baru mengawalinya Ustazah. Mohon doanya semoga kami bisa mengikuti langkah-langkah Ustazah. Sekian, semoga Ustazah selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, jawab ya. Ya, Ya, baik. silakan Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin membacakan sebuah ayat. Ayat ini saya kira semua sudah pada hafal ya. Ada di juz 29. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menjadikan hidup dan mati pada kita untuk menguji liyabluwakum ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Allah tidak menyebutkan di sini liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Allah tidak menyebutkan siapakah yang paling banyak amalnya di antara kalian. Tapi Allah menyebutkan siapakah yang paling ahsan, paling ihsan. Laha makasabat wa alaiha makasabat. Itu kalau dicari-cari sambungan ayatnya banyak, panjang sekali. Misalnya lagi, ayat ini turun ketika para sahabat Ansor itu bertanya kepada Nabi, karena laki-laki itu pergi berperang, kalau mereka mati, itu dapat surga tanpa hisab. Asal niatnya jangan salah. Itu kan. Nabi itu penting sekali, saking pentingnya selalu menggunakan jangan salah niat.
Ada orang yang udah ikut jihad, perang, salah niat. Padahal dia sudah dikit lagi udah syahid. Salah niat. Ketika dibunuh, masuk neraka. Ini para sahabat juga gitu. Pengen juga ikutan keluar gitu. Seperti para sahabat-sahabat yang lain berperang supaya dapat syahid. Ya, kita ini di rumah nungguin bayi, ngelahirin tiap tahun. Sampai Bilal kan pada terlambat azan karena waktu itu lewat di depan rumahnya putrinya Rasulullah tercinta Fatimah Az-Zahra. Fatimah dan lagi giling gandum. Lagi giling gandum, repot anaknya baru Hasan Husain lah sama tuh kayak Umi punya tuh kecil-kecil gitu, segede-gede gitu. Ya, kita ngurusin anak nggak kelihatan hasilnya. Sisir juga nggak bisa nyisir 3 hari 3 malam kagak nggak sempet. Tidur paling belakangan, bangun paling duluan, tapi nggak kelihatan hasilnya. Yang ada berantakan aja rumah, Quran nggak kepegang, nyisir juga nggak kesisir. Para sahabat sama dulu juga begitu, karena mereka diceritakan sama seperti kita manusia. Mereka berkeluh kesah kepada Nabi. Itu hadisnya seorang sahabat ini Maroh namanya ya, yang kemudian menyebutkan turun surat An-Nisa ayat 104. Wa may ya'mal minas solihati min dzakari aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Itu sampai disebutkan oleh Allah secara definitif kata unsa. Unsa itu merujuk kepada jenis kelamin perempuan yang jenis kelaminnya perempuan dengan sifat-sifat perempuannya. Barang siapa yang beramal soleh. Tadi kan saya nyambungnya dari ayat yang pertama tadi ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ibu-ibu kita ini pada hari itu para sahabiat juga merasakan keresahan yang sama pada ibu-ibu muda kita hari ini. Yang tidurnya sedikit, apalagi bulan Ramadan gini. Mau masak, bayi bangun, suami belum sediain. Tapi sebenarnya nanti ini babnya bab lain lagi. Saya cerita bagaimana Allah menciptakan perempuan itu lebih perkasa sebenarnya dari laki-laki ya. Karena dia sambungan otak kanan kiri perempuan itu lebih tebal, lebih kuat ya perempuan daripada laki-laki. Jadi dia bisa melakukan pekerjaan multitasking. Jadi kembali ke tadi ayat tadi, wa may ya'mal minas solihati min dzakari aw untha. Jadi Allah menyebutkan barang siapa yang berbuat baik, beramal soleh, laki dan perempuan. Laki itu merujuk kepada zakar, kelaki-lakiannya dengan sifat-sifat laki-lakinya. Unsa dengan sifat-sifat perempuannya. Tapi dia beriman. Nah ini syaratnya harus beriman. Maka kemudian ada hukum kausalitasnya. Ini ayat pertama, ayat sebab. Ini ada akibatnya. Faulaika, maka mereka berhak dimasukkan. Yadkhulunal jannata, masuk surga Allah. Wala yuzlamun. Saya baca secara khusus ya ayat ini dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyebutkan kata nakiro itu bahkan lebih kecil dari atom yang kita sebut atom ini adalah benda terkecil di dunia ini. Kan para pakar fisika menyebutkan benda terkecil di dunia itu adalah atom. Nah Ibnu Katsir menyebutkan, jadi hari itu sudah ada istilah-istilah itu. Bahkan lebih kecil dari atom. Kamu nggak boleh berbuat zolim kepada tadi zakar dan dia beramal soleh, beriman. Ini berita gembira jawaban kepada para sahabat yang itu keluh kesah. Banyak lagi kalau kita lihat tuntunan-tuntunan dari hadis Nabi. Misalnya ada seorang sahabat datang, keluhannya sama. Termasuk putrinya. Rasulullah sering menengok Fatimah ya ke rumahnya karena repot dengan anaknya. Kemudian satu kali Fatimah radhiyallahu ini tidur di pangkuan Nabi. Suaminya berjuang, keluar rumah, jarang pulang, dan sebagainya. Kemudian sambil dielus kepalanya Fatimah minta dicarikan pembantu, khodimah kepada Nabi. Kata Nabi, pilih mana? Yang nilai pahalanya lebih banyak dari pahalanya pembantu. Apa? Fatimah bertanya. Rasulullah menjawab,
Sallallahu alaihi wasallam menjawab, perbanyaklah tasbih, zikir kepada Allah SWT sekian ratus kali. Jauh lebih baik dari keluh kesahmu, ya, sehingga kamu mendatangkan khodimah dalam rumah. Itu dalam riwayat lain saya juga baca, kata Nabi, kalau kamu hamil, suamimu senang akan kehamilan kamu, maka kelak anak ini akan menjadi qurrata ayun bagi kedua orang tuanya. Masya Allah. Janji-janji Nabi ini kepada para sahabat maksudnya untuk orang beriman karena dia yakin akan balasan Allah yang abadi itu di akhirat. Kalau balasannya di dunia dikasih rumah, rumahnya kebakar ya habis. Dikasih mobil, mobil ada waktunya, ada macet, ada mogok, ban meletus. Ya. Dikasih dunia itu akan habis dan semua akan dibatasi oleh waktu di dunia ini. Kalau akhirat tidak ada batasnya. Abada khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Kalimat-kalimat ini menghibur jiwa para sahabat hari itu. Kamu nyusu, kata Nabi, kamu menyusui anak kamu. Kan itu dalam Al-Quran rodo'ah. Sekaligus hadonah itu 2 tahun menyusu, sekaligus 2 tahun hadonah. Dipeluk begini. Dan nanti ngomongnya bab terakhir ya ini. Kita ketika menyusui, kata Nabi, setiap tetes yang kamu masukkan ke dalam mulut bayi kamu itu adalah satu kebaikan dan al-asyru amthaliha 10 kali lipat. Bayangkan berapa juta tetes. Kita kalau pakai hitung-hitungan nama Allah, pakai matematika, udah berapa juta pahala. Yang punya anak 10, 11, 4, 5, berapa sudah juta tetes yang kita masukkan. ASI kita ke dalam anak-anak kita. Para sahabat jadi pada senang nyusui hari itu, senang hamil. Ya. Senang hamil. Ini yang mengilhami juga ibu-ibu di Gaza. Anaknya udah gede disuruh jihad. Terus hamil lagi, didik lagi, terus saja begitu. Karena bayangkan orang yang syahid itu 70 orang masuk surga, dia bisa memberikan syafaat. Orang yang syahid itu bisa mengangkut keluarga terdekatnya 70 orang tanpa hisab. Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu tadi kalau lagi hamil suaminya senang, makanya kalau ada para bapak istri hamil ditepuk-tepuk senang ya, jangan hamil lagi. Ada juga tuh suami yang melihat istrinya hamil kayak kelinci sih mak, disenggol dikit jadi gitu ya. Nggak boleh, harus senang ya karena istri juga mengalami perubahan psikologis. Wah alhamdulillah. Jadi tadi udah hamil, menyusui. Ini satu lagi, kalau kamu bangun malam, Nabi tahu persis psikologi ibu itu hari itu. Kita kurang tidur, kadang ada yang istilahnya sekarang apa namanya tuh, baby blues apa segala istilah dari barat itu. Udah nyusuin, kurang tidur, duduk, pada sakit badan, sampai ranjang goyang. Kata Zainab Al-Ghazali kan, perempuan muslimah, daiyah itu, tangan kanannya megang ranjang, tangan kirinya mengguncang dunia. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena dari tangan itu akan lahir generasi solih dan solihat yang akan melakukan perubahan terhadap kehidupan. Dia membawa cahaya zaman, yaitu Al-Quranul Karim. Hanya Al-Quran yang bisa melakukan perubahan, insya Allah. Dari masyarakat jahiliyah kepada masa keperadaban. Ingat, Bilal yang budak menjadi orang manusia merdeka yang disebutkan oleh Nabi. Apa? Surganya apa? Sudah terdengar ya. Bakiaknya kalau kita sekarang tuh, terompahnya sudah terdengar di dunia, padahal orangnya masih hidup. Al-Quran mampu merubah seseorang, Panglima Rustum. Rabi bin Amir ketika menghadapi Panglima Rustum, maaf maksud saya, Rabi bin Amir ya, yang dengan gagah berani menunggangi kudanya sampai bertemu berhadapan dengan Panglima Rustum. Itu Al-Quran bisa melakukan, mampu melakukan perubahan terhadap seseorang. Demikian juga kita ibu-ibu yang solihat ini yang pada punya bayi, jangan berkecil hati karena setiap amal kita dinilai oleh Allah SWT. Mungkin hari ini memang waktunya sedang mendidik anak. Itu kan lagi mengamalkan Al-Quran juga. Kuangsakum walikum naru. Jadi memandang Al-Quran itu tidak dengan letterlek, baca tilawah. Karena kewajiban kita kepada Al-Quran itu kan ada 5. 1, membacanya dengan benar, al-ijadah fit tilawah. Yang kedua, al-amalu bihi, al-ilmu bihi, al-hifzu bihi, ad-da'watu bihi. 5 kewajiban kita kepada Al-Quran. Membacanya dengan baik dan benar,
mengamalkannya, walaupun tahunya dikit-dikit, kemudian tahu ilmunya, baca tadabbur, baca terjemahnya, kemudian menghafalkannya, baru yang terakhir mendakwahkannya. Nah, kita para ibu-ibu muda yang lagi pada punya bayi-bayi ini yang susah barangkali menghatamkan 30 juz dalam 1 bulan. Ketika dia menyusui, bangun malam, meninabobokan dengan sholawat, dengan tilawat Quran, dia juga bagian dari mengamalkan Al-Quran insya Allah. Dan dia memiliki nilai pahalanya sendiri. Jadi setiap amalan kita itu punya nilai-nilai amal soleh. Insya Allah. Selama nggak salah niat, selama nggak mengumpat ya. Ini bayi kok nggak diam-diam aja, akhirnya dikasih lokban supaya diam. Atau dikasih obat tidur supaya ibunya bisa baca Quran. Nggak boleh. Itu malah perilakunya jauh dari Al-Quran. Namanya menjalankan syariat dengan meninggalkan syariat. Baca Al-Quran tapi membuat celaka buat anak. Nauzubillah min dzalik. Tadi saya belum selesai. Ketika seorang ibu bangun malam, kata Nabi, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Masya Allah. Jadi para sahabat hari itu senang gitu. Memang iming-iming yang paling terbaik itu adalah iming-iming akhirat. Hanya bisa dibaca oleh orang beriman yang dia meyakini kebenaran Quran dan hadis. Kita meyakini Al-Quran tanpa membaca atau membaca hadis Nabi. Demikian ya, mudah-mudahan bisa mengembirakan yang pada megang bayi, bayinya pada diperlihatkan ini di kamera. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Ya, saya juga sama manusia mengalami masa-masa anak kecil-kecil, ya dijalanin aja, dinikmati. Kalau udah capek tidur bareng sama bayi tidur, kita ikut tidur 10 menit. Itu namanya tidur syar'i ya. Ngantuknya dapat, tidurnya dapat, berkualitas. Tapi jangan kebablasan sampai bayi bangun, rumahnya berantakan. Jadi dinikmati saja, itu akan ada masanya lewat. Lihat aja tuh ya, Ustazah Maryam, Ustazah Afifah udah gede-gede tuh. Udah pada punya anak lagi. Itulah kehidupan siklus ya. Nah insya Allah Al-Quran akan menemani kita terus, membimbing kita terus sepanjang zaman, melintasi waktu, sampai hari kiamat tiba. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Iya. Gembira nggak? Senang nggak? Senang nggak? Jadi kalau kita sempat baca, ya udah ngasuh bayi, itu dapat pahala. Jangan dijitakin bayinya ya. Lihat Umi nggak bisa baca Quran gara-gara kamu sih. Yang boleh, nauzubillah min dzalik, nggak boleh. Nyapu rumah sambil baca, ini bayi digendong, pegang buku sambil nyapu, begitu bisa perempuan itu begitu dikasih. Sambil masak, pegang bayi, ngangkat telepon, gitu. Ambil goreng, bayi di kiri. Tapi hati-hati minyaknya jangan kena bayi ya. Itu bisa sambil nyuci. Allah kasih kemampuan ibu-ibu kita seperti itu semuanya. Nggak percaya boleh dicoba. Ya, Bismillah. Wallahu a'lam. Iya, Hai. ya, alhamdulillah ya. Ini jadi sebenarnya yang rindu nasihat itu bukan hanya peserta-peserta, tapi anak-anaknya juga sebenarnya kalau dengar ibu nasihat gitu ya, memberikan tausiah, ini seperti kita berjelaga kembali gitu ya. Jadi apa namanya, refleksi gitulah ya terhadap perjalanan hidup kita sebagai seorang ibu. Ya. Baik, ini waktu yang sudah membatasi 5:15 ya. Ada pertanyaan yang masuk, tapi kita cukupkan ya, Ibu ya. Atau mau Itu kita kayaknya tadi lanjut? ada pertanyaan tentang haid. Boleh nggak baca Quran? Pertanyaan. Itu kan bab fikih ya. Ya, Mbak Vicky ini saya kira Nanti bisa di di, bab bagian fikih aja ya. Kalau mau ya, dijawab sekarang bisa identifikasi. aja sih. Itu kan kita udah tahu ada 2 mazhab. Mazhab yang membolehkan, mazhab yang nggak boleh. Semua ada dalilnya. Ya, yang nggak boleh ditinggal itu orang yang menghafal Quran. Dia harus tiap hari supaya hafalannya nggak lupa. Seayat, 2 ayat. Ya, seayat, 2 ayat. Seterusnya. Nah, kalau kita lagi ngajarin anak baca Quran, kan bisa pakai surat Iqra, potongan-potongan. Nah, itu nggak apa-apa. Dan ada lagi yang berpendapat kita baca yang mushaf, tapi bukan mushaf ya, yang ada terjemahannya, banyak tafsirnya, itu kita pegang, itu boleh.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti detailnya, dalil-dalilnya mungkin disediakan waktu khusus ya Ustazah ya. Insyaallah. Insya Allah sudah banyak referensinya juga di kajian-kajian YouTube. Eh, ya, jadi Cuma bisa pengen tahu aja diambil. kali jawaban Ibu kayak apa gitu. Iya, ini sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi. Saya mengambil satu saja ya, izin mengambil satu pertanyaan saja, Ibu. Eh, Dari Ibu Nuril, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah nasab dan tirakat ibu mempengaruhi karakter dan keimanan keturunannya? Nah, ini nasab dan tirakat, ya bahasanya tirakat. Silakan Ibu, mungkin. Wallahu alam. Ini kalau baca ayat tadi, Mbak Ita ya, Mbak Ustazah Maryam ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Jadi kebaikan, hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mencari. Ketika kita mendapatkan hari ini, maksud saya hari ini zaman sekarang, Islam itu sudah mengalir ke dalam kamar-kamar tidur kita seperti kita membuka keran air di dalam kamar mandi. Deras sekali. Siapa yang mau buka, siapa yang mau belajar. Itu sekarang luas sekali kesempatannya. Ya. Tapi begitu, banyak juga orang yang menutup hatinya. Sumum bukmun umyum faum layar jiun. Artinya bukunya tertutup, nggak mau. Jadi dia tutup. Dia bikin cover. Nah, buat orang-orang yang sudah sangat mendapatkan hidayah itu, kebaikan itu jaga. Ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa jawab apa tirakat apa seperti itu. Karena semua itu sama saja dan rumusnya nggak bisa disamakan setiap orang yang sifatnya detail-detail. Kalau rumus-rumus umumnya kan para ulama juga sudah memberikan contoh itu kepada kita. Saran saya, akhwat wal ikhwan muslimin wal muslimat, pertama referensi bacaan kita itulah bacalah Al-Quran, 2 hadis rutin dibaca, yang ketiga kisah-kisah orang soleh di masa lalu. Jangan yang masih hidup, yang masa lalu, karena yang masa lalu itu tertutup aibnya atau ditutup aibnya. Aib mereka tidak dibuka oleh Allah SWT, kisah mereka ditulis oleh tinta emas dalam sejarah. Dengan membaca 3 hal ini, itu akan menjadi sumber inspirasi kepada kita tanpa henti, insya Allah. Jadi kita ingin menjelmakan ayat-ayat suci ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dulu saya belum nikah, misalnya contoh aja ya. Saya baca misalnya kisah 10 kisah wanita di dalam Al-Quran. Udah selesai tuh. Terus baca kisah 30 pendekar pemikir Islam. Baca kisah tentang Imam Syafi'i, ya baca para ulama di masa lalu itu kok bisa ya seperti itu. Dipraktekkan dengan izin Allah, petunjuk Allah. Insya Allah semuanya akan diberikan oleh Allah SWT. Ini kira-kira terjemahan dari ana inda dzanni abdi bi. Dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi cita-cita kamu hidup itu apa? Kecenderungan kamu itu apa? Kamu carinya di mana? Itulah yang akan Allah kasih kepada kita. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau kita ingin bercita-cita menjadi ibu yang solihat, anak-anak cucu yang soleh, bacalah doa-doa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Makanya tadi saya kan di awal menyampaikan pesan Nabi, kalau kamu masuk surga, minta surga yang paling tinggi, yang bisa membangun surga di sisi Rasulullah. Itu doanya siapa? Asiyah binti Muzahim. Kita tahu itu karena kita baca Al-Quran. Jadi nggak bisa kita mau tirakat macam apapun kalau korelasi kita, hubungan kita dengan Al-Quran itu jauh, susah. Hubungan kita dengan Allah itu jauh, susah. Mau tirakat macam apa? Susah. Ya kita kan ingin hidup ini kan mendapatkan ridha Allah SWT, itu yang tertinggi insya Allah. Sehingga meringankan beban-beban psikologis kita menghadapi kehidupan yang begitu berat. Ya. Dan ini yang disebutkan orang-orang pilihan. Innal hastafaki, yang Allah pilih kepada siapa? Maryam al-Batul.
Maryam putri Imran. Aku telah memilih engkau, watoharuki, dan mensucikan engkau. Nah, kita sekarang gini, di kepala kita terbayang nggak sosok-sosok ini? Pingin seperti Khadijah, pingin seperti Aisyah, yang berpadu dalam diri kita. Kita baru bisa tahu siapa mereka kalau kita baca kisah-kisahnya. Masya Allah. Sekarang udah bertebaran. Jadi menurut saya, ini juga pendidikan anak penting ya, Mbak Ita ya. Anak-anak anak-anak kita, harus dibuat kurikulumnya, dibuat target. Usia 7 tahun harus sudah lancar baca Quran misalnya. Berarti 0 sampai 7, anak-anak nggak boleh jauh dari Al-Quran. Entah nggak dengerin, entah ibunya baca, entah lihat bapaknya baca. Kalau bapaknya lagi pegang HP, yang dibaca itu Al-Quran. Bagusnya sih bapak tuh jangan kebanyakan 24 jam pegang HP, ntar anaknya daripada ini juga keranjingan, kecanduan. Ya. Sekarang ini kalau baca Quran, baca mushaf, sehingga anak kita juga melihat kita pegang mushaf. Jangan dari gadget, kecuali dalam perjalanan karena susah ya bawa mushaf. Di rumah, di masjid, di perjalanan, selama masih bisa pegang mushaf, peganglah. Sehingga anak-anak kita juga melihat kita pegang mushaf. Begitu. Ini contoh-contoh kita, apa yang kita cita-citakan. Itu yang akan kita jalani. Nah sekarang pertanyaannya, Ummahat punya cita-cita apa? Nah, itulah yang dijalani. Karena kalau kita pingin masuk ke dokteran kan dari sekarang misalnya kita harus sudah belajar matematika, IPA, harus kursus supaya bisa masuk. Buat standar keduanya nggak masuk ke dokteran, bisa masuk biologi, masuk apa, kan itu harus ada jalan yang ditempuh. Kita adalah apa yang kita cita-citakan. Tempuhlah jalan menuju apa yang kita cita-citakan. Kalau ingin menjadi orang soleh, jalanilah amalan Madarijus Salikin. Tangga ya menuju orang yang soleh. Dan sebagai penutup aja ini Maya, Al-Quran itu memerintahkan kita selalu kalimat itu soleh. Menjadi orang soleh. Bacalah doa itu. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tadi pertanyaan udah saya sebut-sebut ya. Wa ja'alna lil muttaqina imam. Terus ribuan kali kita baca, mungkin jutaan kali kalau masih bisa disebut jutaan. Ribuan kali. Kita nggak tahu siapa tahu di antara ribuan kali doa itu dikabulkan pas dikabulkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan lelah berdoa karena Allah Maha tahu. Ud'uni astajib lakum. Ya, ada sebuah ungkapan seorang ulama, saya cuma lupa. Ulama ini mengatakan, kalau ada orang sering berdoa, itu tanda dia butuh sekali dengan Allah, dan Allah semakin dekat dengannya. Ya, saya ingat itu aja rumus-rumusnya, tirakatnya, ya, amalan dari para orang-orang soleh, insya Allah. Allah. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ini sepertinya menjawab juga beberapa pertanyaan yang sebelumnya ya. Tadi terkait dengan doa-doa dan lain sebagainya. Baik, kita sudah sampai kepada waktu jam 5:30 ya, waktu Jakarta, 5:27. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bunda kita, oleh guru kita, bisa menjadi pengingat kembali ya, apa tujuan hidup kita, ya, visi misi kita dalam berkeluarga, bagaimana menjadikan Al-Quran dekat dengan keluarga kita, sehingga terbentuklah keluarga-keluarga yang insya Allah diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin. Sekali lagi kami Amin. ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan Amin. tetap memberikan kita tausiah-tausiah ya, ibu-ibu muda Amin. yang masih harus belajar pada orang tua ya. Baik, kita cukupkan sampai sini kajian Majelis Ramadaniyah pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa kepada para peserta semua. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Selamat menggapai pahala. Sampai bertemu kembali lagi di Majelis Ramadaniyah di pekan depan.
Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mbak Karina, ya. Ya, Semuanya terima duduk. kasih banyak pada seluruh peserta yang sudah hadir. Masya Allah hari ini mencapai 100 lebih Ibu yang hadir. Ya, kalau bisa mendapatkan banyak faedah. Saya sebagai MC mirip ya sama pembicaranya. Soalnya anaknya yang ketiga. 11, 12. 12. Mohon izin undur diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Sehat selalu saja. Masya Allah. Dua menit ya. Ya, Bang Pi. Jazakallah khair. Mudah-mudahan mohon maaf lahir dan batin.